warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk ibu-ibu sekalian. Yang kami hormati, yang kami sayangi, sudah lama sekali tidak berjumpa ini. Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kota dari 38 Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Timur. Ngapunten ini aku agak kurang fokus ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Nah, yang kami hormati para tim penggerak PKK dari Provinsi Jawa Timur, dari jajaran wakil ketua, sekretaris, Pokja 2 dan Pokja 3 Matur Suwun sudah menemani saya di sini. Yang kami hormati dan banyak dicintai oleh ibu seprovinsi Jawa Timur, yaitu Ustaz Maulana, tidak apa-apa yang dipanggil Ustaz Maulana, atau nama lengkapnya adalah Ustaz Muhammad Nur Maulana dari Jakarta. Betul tadi kata Ustaz, harusnya kita kalau tidak ada pandemi ini bisa kapan-kapan kita ketemu dan memberikan tausiah secara langsung, tapi tidak apa-apa. Kali ini memang beda dari yang lainnya, kita melalui dari Zoom meeting. Dan tentunya yang saya hormati seluruh peserta Zoom meeting, baik dari Sekretariat Dekranasda, baik dari provinsi dan juga kabupaten kota yang kami sayangi. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya, nikmat-Nya yang tanpa henti. Hari ini kita terus diberikan kesehatan, kekuatan untuk sama-sama melalui masa-masa sulit ini. Dan alhamdulillah hari ini kita semua dapat bergabung dan ikut serta dalam halal PKK dan juga Dekranasda walaupun melalui Zoom meeting. Hadirin yang saya hormati, setelah sebulan penuh umat Islam kemarin menjalankan ibadah puasa, akhirnya kita sudah memasuki, mudah-mudahan kita semua sudah dalam keadaan fitri atau kembali suci. Maka dari itu melalui hal ini menjadi penting untuk bersilaturahmi, mungkin saja terutama saya. Pada saat kunjungan ataupun kita bekerja di lapangan langsung ada satu atau dua hal yang mungkin sengaja ataupun tidak kami lakukan yang mungkin menyulitkan ibu-ibu semua, mudah-mudahan jadi dibawa ke hati. Dan kemudian walaupun berpuasa dalam keadaan yang berbeda pada saat pandemi ini, tetap saja ada beberapa hal yang mungkin kita patut syukuri. Puasa itu tetap memberikan kita kesabaran, kejujuran, rasa empati kita terhadap sesama. Apalagi di tahun ini, sekali lagi pandemi ini membuka mata kita terhadap lapisan masyarakat yang mungkin dulu kita jarang tengok. Dan dalam pandemi ini kalau kita bicara soal COVID-19, sudah banyak, atau biasanya saya bilang bapak-bapaknya yang kalau ngomong udah serius-serius tentang bagaimana COVID-19 ini, efek sampingnya dan lain-lain, apa yang membawa perubahan terhadap ini, biasanya bapak-bapaknya sudah serius-serius. Kita menjadi ibu-ibu tuh biasanya harus bisa menenangkan suasana di rumah dengan salah satunya memandang sesuatu dari hal positifnya atau rasa syukur apa yang bisa kita ambil. Yang pertama, saya rasa COVID-19 ini mengajarkan kita pentingnya keluarga. Pentingnya keluarga. Kita sudah 3 bulan harus di rumah aja, dan dari situ kita sebetulnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menikmati quality time bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak kita. Bagi kita mungkin keluarga-keluarga yang masih beruntung kalau saya bilang. Karena ada juga keluarga-keluarga walaupun saat pandemi di mana yang lainnya harus di rumah aja, dia tidak bisa di rumah aja. Ada yang karena memang dia positif atau saudara-saudara lain yang harus berada di garda terdepan membantu sesamanya. Bahkan tidak pulang, berbulan-bulan nggak bisa melihat suami atau nggak bisa lihat istri, bahkan melihat anaknya. Kemudian dari COVID ini, salah satu yang menurut saya lumayan penting, kita diajarkan memanfaatkan teknologi. Betul ya Bu ya, dulu kita nggak ada Zoom meeting ini bukan menjadi pilihan. Jadi kalau memang tidak bisa hadir ya tidak bisa hadir. Karena ada halangan kita tidak bisa hadir. Tetapi harapannya 3 bulan ini kita sudah dididik walaupun dalam kepepet, tetapi memberikan pelajaran yang baik kepada kita. Tidak tua, tidak muda, sekarang semuanya bisa menggunakan teknologi yang menurut saya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati,
Manusia itu sebagai makhluk sosial, tentu dalam kehidupan sehari-hari tidak luput dari yang namanya salah ataupun hilaf, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Untuk itu marilah kita sama-sama saling membuka hati untuk bisa saling memaafkan dan juga memaafkan atas kesalahan masing-masing, baik yang disengaja sekali lagi ataupun yang tidak disengaja. Mungkin selama ini ada sikap atau perbuatan yang menyinggung perasaan di antara kita. Saat ini merupakan kesempatan yang amat baik untuk saling melebur kesalahan-kesalahan tersebut. Rasa tidak enak hati karena perjalanan kita masih panjang. Panjenengan dengan saya masih butuh panjenengan sedoyo untuk bisa bantu saya di PKK Provinsi menjalankan program-program kepada masyarakat. Saya tidak punya tangan, istilahnya kalau panjenengan yang mutung atau ngambek, saya tidak iso ngapa-ngapain kecuali bergantung kepada panjenengan untuk menjalankan program-program baik PKK ataupun dekranasda langsung kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan ucapan saya kali ini dapat diterima. Jadi sudah kita mulai sesuatu dari baru lagi. Saya atas nama pribadi, keluarga dan juga jabatan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, marilah kita sama-sama jalani hari esok dengan penuh semangat dan juga spirit untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan yang lain-lain di unit kerja kita masing-masing. Hadirin yang kami hormati, dalam sebuah keterbatasan ini tentunya jangan menjadikan kita putus asa. Tetapi marilah kita terus berkarya dan mengawal tugas mulia dari program-program tim Gerak PKK ini dengan memanfaatkan teknologi yang sudah dirahmati oleh Allah, sudah diberikan manusia-manusia pintar sehingga dapat menciptakan teknologi ini yang pada akhirnya bisa membantu kita. Teknologi tentu saja ada dua sisi, ada yang positif dan ada yang negatif. Kita ambil yang positifnya agar dapat memudahkan kerja-kerja kita di masa yang akan datang. Dan juga saya harap teknologi ini juga dapat kita gunakan untuk dapat mensosialisasikan terus pola hidup bersih dan sehat yang selama ini menjadi program andalan PKK. Ini merupakan salah satu dilema sebetulnya Bu, atau rotok mirip. Saya ketika bergabung dengan tim Gerak PKK dulu sekitar usia 21 atau 22 tahun, pertama kali itu mendengar PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian ketika saya cerita dengan teman-teman yang seusia saya, ibunya teman-teman saya pada bilang, itu program dari zaman jebot katanya. Dari zaman jebot ngapunten gitu. Dari zaman jebot masih ada aja katanya. Tetapi adanya pandemi ini kok saya agak rasa bangga sedikit. Karena saya sudah menjalani PHBS dari dulu. Kita yang ada di PKK keluar mensosialisasikan tentang PHBS itu sendiri dan kita terbukti. Sekarang justru di saat pandemi ini PHBS menjadi kunci utama kita. Dan mungkin kita harus mulai lebih fokus lagi. PHBS yang dulu dengan PHBS yang sekarang setelah ada pandemi tentu akan berbeda. PHBS yang kita kenal dulu adalah pola makan hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, makan 4 sehat, 5 sempurna atau B2SA kalau sekarang. Tetapi sekarang ada protokol yang harus ditekuni oleh kita semua, yaitu ditambah PHBS-nya menggunakan masker dan juga menjaga jarak kita antara diri dengan orang lain. Dulu ketika kita dari jauh begini, nggak mau disentuh dan lain-lain, itu dianggap sombong. Dianggap aduh belagu banget katanya. Tetapi sekarang rasa hormat kita dapat kita tunjukkan dengan menjaga jarak. Justru ketika kita melewati batas jarak tersebut, itu artinya kita tidak sayang atau tidak menghormati orang yang ada di sekitar kita. Sungguh terbalik dunia, dan mudah-mudahan hal-hal ini dapat terus kita laksanakan. Pada hari ini juga yang sudah kita ketahui banyak yang ditunggu-tunggu untuk lebih menyejukkan hati kita melewati masa-masa sulit ini sudah hadir tengah-tengah kita, alhamdulillah. Sebutannya atau panggilannya Ustadz Maulana.
Nah, mudah-mudahan nanti Ustaz akan dapat membantu kita melegakan hati, menguatkan jiwa supaya kita tetap. Karena mohon izin Ustaz, tugasnya ibu-ibu ini luar biasa. Di kabupaten kota masing-masing harus membantu bapaknya mensosialisasikan dari seluruh aspek kehidupan. Dari mulai aspek sosial di Pokja 1, Pokja 2 ada aspek perekonomian dan juga pendidikan, ada ketahanan pangan di Pokja 3, dari mulai menanam, beternak dan seterusnya, sampai dengan aspek kesehatan di Pokja 4. Jadi istilahnya kalau kita sering sebut masalah orang dari baru lahir, dari dalam kandungan, lahir sampai dengan meninggal, itu adalah tugasnya PKK. Tentu banyak sekali cobaan dan juga tantangan ke depan. Mudah-mudahan tausiah dari Ustaz nanti terus dapat meningkatkan semangat ibu-ibu Ketua Tim PKK dan Ketua Dekran Asda di Kabupaten Kota kami. Terakhir, ibu-ibu sekalian, sebelum saya menutup sambutan ini, saya ingin membahas sedikit untuk kita, ini update terbaru tentang kondisi yang ada sekarang. Untuk khususnya di Surabaya Raya dan juga Malang Raya adalah dua lokasi di mana COVID-19 sangat tinggi. Tetapi seperti yang kita ketahui, PSBB berakhir pada tanggal 8 Juni kemarin untuk daerah ini. Dan kemudian apa yang kemudian kita lakukan? Kita punya sekarang yang lagi tren bahasanya adalah new normal atau normal yang baru. Nah, tetapi kalau saya rasa, kalau Pak Wagub bilang, Mas Emil bilang, sepertinya untuk khusus di Jawa Timur karena memang presentasinya cukup tinggi, jangan buru-buru new normalnya. Kita belajar dulu new normalnya itu apa, jadi jangan langsung diimplementasikan tanpa kita tahu betul apa itu new normal. Kita harus belajar dulu. Nah, itu yang kita sebut dengan transisi ke new normal. Kalau di Jawa Timur kita sebut dengan transisi ke new normal. Nah, apa saja yang harus kita bekali diri kita dengan transisi ke new normal ini? Yang pertama adalah perubahan mindset kita, karena semuanya diatur oleh otak kita. Seperti yang tadi saya katakan dulu, kalau kita tidak mau disentuh ataupun tidak berdekatan dan lain-lain itu dianggap tidak menghargai. Tapi sekarang mindsetnya harus berubah. Kita menghargai orang dengan menjaga jarak. Kemudian perubahan perilaku. Dari dulu, ini saya nggak bisa ngomongin orang lain, saya sendiri dulu kayak gitu. Kalau sudah ngelihat makanan yang saya suka, ya orang Indonesia kadang-kadang makan pakai tangan ya Bu ya. Kalau ngelihat makanan yang kita suka, buru-buru cuci tangan. Kalau agak jauh, biarin aja lah. Kadang-kadang suka diledekin, nggak cuci tangan dulu, udah vitaminnya banyak di sini. Tapi sekarang udah itu kayak gitu ya Bu ya. Jadi perilaku kita harus berubah dan harus kita menanamkan perilaku ini kepada anak-anak kita, khususnya seperti saya yang mungkin masih punya anak kecil. Kemudian membangun emosi positif. Ibu-ibu sekalian, sekarang ini zaman lagi susah. Tidak perlu ditambah dengan masalah, sudah banyak masalahnya. Yang harus kita lakukan adalah solidaritas. Solidaritas kita antara satu dengan yang lainnya, terutama bagi teman-teman kita yang memang terdampak di berbagai bidang. Ada yang sosialnya terdampak dan perekonomian yang terdampak di masa pandemi COVID-19. Kita harus saling berpegang tangan. Perilaku waspada juga harus kita terapkan. PSBB memang tidak dilanjutkan ibu-ibu sekalian, tetapi bukan berarti COVID-19 sudah hilang. Maka dari itu kewaspadaan kita masih harus ada. Dan terakhir, jangan capek-capek untuk terus menimba ilmu. Karena dalam masa seperti ini perkembangan itu bisa terdetik ataupun per hari. Jadi hari apa yang kita katakan hari ini atau yang kita tahu hari ini belum tentu itu hal yang sama yang terjadi di esok hari. Jadi itu pesan saya buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung dalam Halal Bihalal PKK dan Dekran Asda. Mudah-mudahan ini bisa terus menambahkan semangat kita dan sampai ketemu di saatnya kita bisa ketemu nanti. Matur suwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, hadirin yang dimuliakan, untuk selanjutnya segera kita dengarkan bersama. Tentunya ada ceramah rohani bekal kita untuk hari ini, esok dan masa depan. Tausiah yang akan segera disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Nur Maulana dari Jakarta. Berkenan sekaligus dengan pembacaan doa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita bersama-sama bersilaturahmi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka jalin silaturahmi. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang luar biasa mengadakan acara ini langsung dipimpin oleh tim penggerak PKK yang luar biasa, Ibu Arumi, makasih banyak yang luar biasa. Acara ini sangat berberkah. Kenapa? Waktu dan singkatnya waktu ini dan posisi keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bersama, tapi dekat di hati karena semua ketemu luar biasa. Jadi betul tadi kata Ibu tim penggerak PKK Provinsi bahwa sebenarnya ini tidak ada alasan lain kata tidak, tapi ini karena kita harus ya dan ya. Dan yang namanya pandemi yang kita alami sekarang ini menjadikan kita betul, mengajarkan kita banyak hal. Apa itu ujian menjadi pengangkat derajat kita? Disinilah orang-orang yang akan dilihat seberapa kreatifnya mereka, seberapa karena tidak mungkin Allah menguji kita di atas kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Pasti Allah tahu bahwa masa pandemi ini yang mungkin terjadi 100 kali dalam 100 tahun. Karena 100 tahun yang lalu ada flu. Kemudian ada 100 tahun sebelumnya juga ada wabah-wabah tipus dan sebagainya. Jadi ini pandemi. Tapi dalam hal ini kita harus menyikapi dengan berbaik sangka. Karena ujian itu akan mengantarkan kita untuk melihat siapa yang diantara kita marah ketika diuji, atau bisa bersabar ketika diuji, atau bisa jadi dia ridho atas ujian dan mudah-mudahan kita bisa bersyukur ketika diuji. Inilah sebenarnya manusia terbagi 4 ketika diuji. Sekali lagi, manusia dibagi 4 ketika diuji. Tergantung kita berada di posisi mana. Apakah kita marah ketika diuji? Seharusnya ketika kita diuji malah berterima kasih, karena di antara sekian banyak ujian itu ada orang berusaha untuk mendapatkan ujian karena mau naik kelas. Karena ujian yang menimpa kita bisa jadi pengangkat derajat, bisa jadi penghapus dosa kita, atau bisa jadi teguran dari Allah supaya kita bisa betul tadi yang dikatakan Ibu Arumi, Ibu Wagub, makasih banyak. Ternyata mungkin program bersih-bersih, kesehatan mungkin awalnya mungkin dianggap remeh. Ternyata sekarang orang sedang acung jempol. Ternyata program yang dicanangkan oleh Ibu Wagub itu luar biasa. Ternyata yang dikatakan kolot ternyata sekarang sangat bermanfaat. Makasih banyak. Nah, buat kita semua sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang bisa berjumpa walaupun dalam masa pandemi ini kita jaga jarak tapi dekat di hati. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya. Jadi tolong tangannya digini semua karena kita berjauhan. Tapi kalau kameranya di dekat tangannya semuanya, ibu-ibu, masya Allah. Mohon maaf lahir batin. Semoga ibu sudahnya kalau mau di-unmute dulu. Ya. Ayo semuanya. Tim penggerak PKK Kabupaten Jombang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan pada kita semua, memberikan kesehatan, dan kita diberi keselamatan hingga terlaluinya masa pandemi ini. Terima kasih kepada Bu Arini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persatuan Lana yang kami cintai bersama, hari ini kita yang ikut itu ada tim penggerak PKK se-Provinsi Jawa Timur, tapi ada juga nih para pejuang-pejuang perekonomian di Jawa Timur, karena kami di Jawa Timur ini besar karena banyaknya UMKM. Jadi bisa bertahan Jawa Timur tidak ikutan kolaps seperti negara-negara yang lain, karena di Jawa Timur ini banyak sekali UMKM. Dan hari ini alhamdulillah, karena sedikit info Ustaz, kalau Ketua Tim Penggerak PKK biasanya merangkap sebagai Ketua Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional. Kita sama-sama berjuang untuk bisa memajukan UMKM. Dan terima kasih buat semua UMKM yang sudah hadir. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kedepannya UMKM harus jaya dan juga harus semangat, karena sekali lagi yang saya bilang, Jawa Timur ini perekonomiannya bisa berputar karena adanya dan banyaknya UMKM di Jawa Timur. Terus semangat, kami akan memberikan fasilitas terbaik untuk jenengan semua. Dan terakhir, atas nama tim penggerak PKK dan Dekranasda, kita berdiri kali dulu ya. Sudah 1 tahun lebih, mungkin 1 tahun setengah, saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda ada di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, sudah bekerja bersama dengan seluruh ibu-ibu terkasih, Mas, Mbak, UMKM yang ganteng-ganteng yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, dan perjalanan kita sekali lagi masih panjang. Tapi kita nggak akan bisa legowo kalau masih banyak menyimpan dendam di hati. Maka dari itu dalam kesempatan ini kami semua atas nama Tim Penggerak PKK dan juga Dekranasda, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap maulana juga minal aidin ya kalau ada salah-salah. Bapak semua, monggo lanjut Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un wa la fis samai was sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengasih dan Engkau lah yang Maha Penyayang. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, kami mohon perlindungan dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah diri kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami keberkahan dimanapun kami berada. Ya Allah, lindungilah kami, daerah kami, dan berkailah atas apa yang kami usahakan. Ya Allah, angkatlah wabah ini. Ya Allah, angkatlah wabah ini. Dan kepada semua saudara kami, keluarga kami yang terkena wabah ini, ya Allah, berikanlah kesabaran, ketabahan kepada mereka. Anugerahkanlah kami rezeki yang banyak, mudah lagi berberkah. Jika rezeki tidak atas langit, turunkan ya Allah. Di bawah tanah naikkan ya Allah. Kalau jauh, dekatkan ya Allah. Kalau dekat ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, mudah lagi berberkah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami dan seluruh usaha kami Engkau berkahi ya Allah. Baik, kami masih dia Rabbana dalam hamba yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lil muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Allah la yasuqu khairan illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasuqu illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'mati min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, mudah diberi berkah seperti itu. Ya Allah, berkah untuk berkah usahanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah. Amin.